Untuk baik, terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar Angkatan 3 tahun 2022 dalam acara Forum Koordinasi dan Komunikasi dengan DPR terkait kegiatan mahasiswa saat penugasan. Baik, ini mungkin adalah forum koordinasi dan komunikasi yang kedua ya, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian. Setelah yang sebelumnya, sebelum puasa kemarin ya, kita melakukan forum koordinasi yang sama, lalu ini juga akan diadakan forum koordinasi lagi di bulan ini ya Bapak Ibu sekalian untuk istilahnya memfollow up ataupun mengupdate Bapak Ibu informasi terkait dengan tugas Bapak Ibu sekalian dan juga pendampingan Bapak Ibu sekalian terhadap teman-teman mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 3 di lokasi penempatan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, sudah ada teman-teman dari tim training Kampus Mengajar yang akan memandu ataupun menjadi narasumber dalam forum kali ini. Sudah ada Mbak Dita dari Kampus Mengajar, dari tim training Kampus Mengajar. Kepada Mbak Dita, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, Mbak Dita? Siap, Mas Hena. Ya, baik. Kepada Mbak Dita untuk forum koordinasi dan komunikasi dengan DPL, kami persilahkan Mbak Dita. Oke, terima kasih Mas Hena. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi Bapak Ibu di forum koordinasi dan komunikasi antara tim program Kampus Mengajar, yang mana hari ini kita akan membahas terkait penugasan teman-teman mahasiswa di sekolahnya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan saya, tapi mungkin ada juga yang belum pernah bertemu. Sekali lagi perkenalkan, saya Dita Juwitasari, biasa dipanggil Dita. Jadi siang hari ini beberapa agenda yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang pastinya agenda-agenda ini membutuhkan kolaborasi antara kami, tim program, dan juga Bapak Ibu DPL yang mendampingi teman-teman mahasiswa begitu. Jadi memang yang akan kami bahas adalah mengenai implementasi kegiatan yang akan teman-teman lakukan di sekolah masing-masing. Mungkin bisa next. Ya, jadi Bapak Ibu, kami ada beberapa tantangan terkait implementasi program yang mungkin sudah disepakati saat melakukan forum komunikasi dan koordinasi sekolah, yang mana saya yakin Bapak Ibu beserta teman-teman mahasiswa dan juga sekolah sudah menyepakati begitu mungkin ya beberapa program yang akan sama-sama dikolaborasikan sampai di bulan Juni. Nah, tapi lagi-lagi kami memberi tantangan nih Bapak Ibu. Kami membagi 3.879 sekolah ke dalam 3 kelompok begitu. Mungkin nanti boleh diklik, boleh di-share teman-teman di chat Zoom dan juga di Telegram terkait pembagian kelompok yang bisa Bapak Ibu lihat kira-kira saya masuknya ke kelompok yang mana begitu. Karena nanti setiap kelompok akan ada tantangan masing-masing yang berfokus pada strategi peningkatan literasi dan numerasi. Mungkin bisa dibantu Mbak Sari untuk di link Zoom dan juga Mas Adam untuk share link di Telegram. Bapak Ibu bisa melihat di chat Zoom dan juga di Telegram ya Bapak Ibu, Telegram Kampus Mengajar. Silahkan diklik kira-kira Bapak Ibu masuk ke kelompok yang mana. Jadi untuk linknya hanya ada kelompok 2 dan kelompok 3. Apabila Bapak Ibu tidak masuk ke kedua kelompok, berarti Bapak Ibu masuk ke kelompok yang pertama, begitu. Jadi silakan dicek masing-masing sekolahnya, sekolah dampingan Bapak Ibu. Apabila tidak ada di kelompok 2 atau kelompok 3, berarti sekolah dan mahasiswa Bapak Ibu akan melakukan tantangan yang masuk ke kelompok nomor 1. Begitu. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu masuknya ke kelompok berapa nih? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Apabila Bapak Ibu mau bertanya, boleh ditulis di Q&A ya Pak Bu, tidak di chat agar tidak tenggelam. Nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab juga begitu. Jadi silahkan diklik Q&A kemudian diketikkan apa yang mau ditanyakan.
gitu. Nah, sudah mulai nih, saya masuk kelompok 3, saya masuk kelompok 2. Yang tidak masuk ke kedua kelompok ini berarti kelompok 1 ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kok nama saya tidak ada, berarti Bapak Ibu masuk ke kelompok nomor 1 begitu. Wah, sebentar ya. Aduh, udah ada yang nanya nih. Itu kelompok 1 tugasnya apakah gitu kan? Sebentar ya Bapak Ibu, setiap kelompok ada tugasnya yang berbeda-beda begitu. Jadi kelompok 1 list nama sekolahnya yang mana? Kelompok 1 adalah nama-nama sekolah yang di kelompok 2 maupun kelompok 3. Berarti Bapak Ibu masuknya ke kelompok 1 begitu. Nah, sudah mulai nih kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke, berarti sudah mulai dibuka ya linknya. Mungkin saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Oke. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 memiliki visi misi yang berfokus pada peningkatan strategi literasi numerasi melalui strategi pembelajaran yang dikembangkan di sekolah masing-masing. Nah, next. Tadi ada yang bertanya, apa tugasnya gitu ya? Apa sih, kenapa sih harus dibedakan dalam ketiga kelompok ini? Jadi memang kami mendorong mahasiswa, begitupun dengan Bapak Ibu DPL, yang bisa mengembangkan hal lain tidak hanya pada strategi pembelajaran yang kreatif untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Jadi kelompok 1 ini akan berfokus pada pembuatan strategi gitu ya, strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang bertujuan untuk kemampuan literasi numerasi di peserta didik. Jadi untuk kelompok 1, kami berharap bahwa akan banyak bermunculan strategi pembelajaran yang inovatif yang bisa diduplikasi oleh Bapak Ibu guru. Nanti kami akan sediakan platform yang akan bisa Bapak Ibu unduh hasil dari kegiatan-kegiatan atau upload hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah sasaran masing-masing. Untuk kelompok 2, nah, selain didorong untuk melakukan strategi pembelajaran yang kreatif, juga kami mendorong untuk K2 ini atau kelompok 2 ini dapat membuat strategi pembelajaran kreatif menggunakan peta modul. Peta modul ini diunduh di mana? Nanti semuanya kami akan bagikan Google Drive atau mungkin yang kemarin 2.200-an sekolah yang sudah melaksanakan AKM pasti mendownload peta modul. Nah, dari peta modul itu diturunkan menjadi strategi pembelajaran kreatif yang sesuai dengan kemampuan siswanya gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mendorong di kelompok K2 ini agar teman-teman melakukan AKM, kalau sudah melakukan AKM, ajak teman-teman mahasiswanya untuk membahas peta modul yang didapatkan setelah mengupload penskoran siswa kelas 5 atau kelas 8-nya. Nah, kemudian peta modul ini diturunkan menjadi strategi pembelajaran yang digunakan saat teman-teman mahasiswa mengajar di kelas masing-masing begitu. Untuk K3 tambahannya adalah kami menitipkan untuk mengenalkan kurikulum merdeka. Nah, semua ini bahan-bahannya akan kami berikan kepada Bapak Ibu nanti di Google Drive. Kami juga akan kirimkan slide-nya dan juga kirimkan rekaman sore hari ini lewat Telegram begitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba dibahas lagi dengan teman-teman mahasiswa. Next. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, jadi kelompok 1 memang akan fokus, benar-benar fokus pada pengembangan strategi pembelajaran literasi numerasi, sehingga adanya peningkatan kemampuan literasi numerasi pada siswa. Jadi fokus pada pengembangan strategi pembelajaran, yang mana akan terlihat hasilnya di post-tes AKM di tanggal 6 sampai 23 Juni. Untuk kelompok 2, ada tambahannya selain mengembangkan strategi, tapi juga bagaimana mengkaitkan peta modul yang sudah didownload dari hasil AKM menjadi strategi pembelajaran
yang dapat digunakan di kelas masing-masing. Untuk kelompok 3, ada tambahannya untuk mengenalkan kurikulum merdeka yang sudah kami berikan sewaktu pembekalan, itu mungkin bisa dijelaskan kepada teman gurunya di sekolah masing-masing begitu, atau bahkan mungkin bisa coba untuk membuat pembelajaran berbasis proyek. Karena kan kurikulum merdeka ini bagaimana seorang guru mampu membuat strategi pembelajaran berdasarkan sebuah proyek, sehingga muncullah 7 sifat profil pelajar Pancasila. Begitu. Next. Nah, ini contoh kegiatannya Bapak Ibu. Jadi, seperti apa sih strategi pembelajaran kreatif itu? Seperti apa sih strategi pembelajaran inovatif itu? Nah, ini beberapa contoh yang dilakukan oleh guru-guru di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Begitu. Jadi, ini Bapak Ibu bisa lihat, di gambar pertama, materi bangun ruang kelas 5 menggunakan tusuk sate dan buah lemon. Ya, jadi bagaimana strategi pembelajaran yang dirancang oleh mahasiswa dampingan Bapak Ibu adalah memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan penugasan masing-masing gitu. Jadi kami berharap yang didorong itu bukan strategi pembelajaran yang membutuhkan gitu ya hal yang tidak ada di sekolah masing-masing, tapi harapannya bisa memberdayakan apa yang ada atau potensi apa yang ada di sekolah masing-masing gitu. Misalnya ada daerah penghasil jagung, Bapak Ibu bisa membuat teman-teman mahasiswa, mendorong teman-teman mahasiswa menggunakan strategi pembelajaran kolase, misalnya seperti gambar nomor 4 gitu. Kemudian ada materi mengenal bagian-bagian tumbuhan kelas 5 gitu. Anak-anak diminta bawa pot dan kemudian menanam langsung pohonnya. Kemudian mengenal mana akar, mana batang, mana daun gitu. Nah, jadi harapannya yang kami titipkan kepada Bapak Ibu DPL adalah yuk sama-sama untuk membuat teman-teman mahasiswa ketika merancang strategi pembelajaran adalah yang mampu diaplikasikan juga oleh Bapak Ibu guru teman mahasiswa sudah meninggalkan sekolah itu, atau bahkan gitu ya bisa diduplikasi oleh seluruh sekolah di penempatan atau tempat penugasan kampus mengajar. Jadi harapannya nanti saya pribadi juga berharap bahwa semua cerita baik, semua kegiatan baik di sekolah akan kami kurasi menjadi hal yang disebarluaskan sehingga ini hasil karya dari kampus mengajar angkatan 3 misalnya SD di Jakarta, misalnya SD di Lampung gitu. Nah, harapannya seperti itu. Semua hal baik, semua cerita baik akan kami kurasi menjadi hal yang kami sebarluaskan. Sehingga nanti dampaknya bukan hanya untuk sekolah sasaran KM, tapi juga untuk semua sekolah di Indonesia. Next. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau yang tadi itu adalah implementasi begitu ya. Kenapa kami mengumumkannya hari ini? Karena harapannya Bapak Ibu dan mahasiswa sudah melaksanakan forum komunikasi sekolah. Pasti nanti setelah Lebaran Bapak Ibu sudah mulai dengan teman-teman mahasiswanya begitu sudah mulai untuk melakukan implementasi, melakukan program kerja sampai teman-teman nanti pulang ditarik tanggal 29 Juni. Jadi harapannya teman-teman kan sekarang libur ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa kan libur, mahasiswa libur. Tadi saya membaca boleh pulang ke rumah nggak gitu kan, atau harus di desa masing-masing gitu. Nah, mau pulang ke rumah atau di desa masing-masing, saya berharap teman-teman tetap melaksanakan tugasnya karena ada logbook harian. Jadi mungkin Bapak Ibu apabila ada mahasiswanya mau pulang, mungkin bagi yang tinggal di dekat domisili, nah bisa diberi tugas untuk merancang implementasi sesuai dengan tantangan kelompoknya begitu. Jadi bisa dibilang ini tugas liburan teman-teman mahasiswa selama Lebaran. Kan lumayan panjang ya Bapak Ibu ya sekarang liburannya. Harapannya teman-teman tetap mengisi logbook, mungkin dengan merancang implementasi dari yang kemarin sudah disepakati mungkin dengan pihak sekolah. Nah, ini bisa ditambahkan fokus program kerjanya begitu. Nah, kami juga punya satu lagi Bapak Ibu yang harus diisi oleh mahasiswa.
Ini sebetulnya untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan mahasiswa dari awal teman-teman ada di desa sasaran atau di sekolah sasaran, yang mana teman-teman datang itu di awal Maret, teman-teman kan melakukan observasi. Nah, kemudian teman-teman juga sudah melakukan AKM kelas, teman-teman juga sudah melakukan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Nah, kami juga menyediakan satu instrumen yang harus teman-teman mahasiswa isi yang bernama dengan need assessment. Jadi tujuannya sekolah sasaran KM ini kan banyak ya Bapak Ibu. Ada 3.879 sekolah, yang mana untuk kelompok 3 itu ada 708 sekolah, kelompok 2 ada 912 sekolah, dan kelompok 1 ada 2.259 sekolah. Harapannya ketika Bapak Ibu mendorong teman-teman mahasiswa untuk mengisi need assessment ini, kami sebagai tim program Kampus Mengajar akan mengetahui bagaimana gambaran keadaan sekolah sasaran Kampus Mengajar Angkatan 3. Yang kedua, juga untuk mendokumentasikan stakeholder di sekolah maupun di desa yang bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Yang ketiga, sebagai database sekolah sasaran KM3. Kami juga mungkin bisa jadi di KM4 ada sekolah-sekolah yang melanjutkan dari KM3, sehingga kami mempunyai gambaran sebetulnya sekolah ini masih butuh dibantu atau tidak. Itu sederhananya. Begitu. Next. Nah, ini sudah kami siapkan instrumennya. Nanti ini juga akan dibagikan begitu Bapak Ibu di Telegram, dan juga mungkin bisa di-share di chat ya teman-teman. Boleh diklik dulu, Mas Fauzan. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik ini, link ini, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Sebentar ya. Nanti semua link yang berkaitan dengan kelompok, link yang berkaitan dengan instrumen need assessment, link yang berkaitan dengan peta modul, link yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, akan kami berikan semua di Telegram ya Bapak Ibu setelah kegiatan ini selesai. Nah, ini adalah instrumen yang harus Bapak Ibu isi. Jadi namanya adalah need assessment sekolah sasaran KM3. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa tuliskan siapa saja nama mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing, kemudian NPSN sekolah, nama sekolah, desa penempatan. Jadi ini seperti database gitu ya, database di mana teman-teman tinggal termasuk sekolahnya. Boleh di-scroll, kecamatan, kabupaten, provinsi, nama PIC Dinas Pendidikan. Nah, ini juga kami mohon bantuannya untuk diisi karena kami juga akan ada forum dengan Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah sasaran KM3 di bulan Mei. Jadi kami mohon bantuannya untuk dibantu siapa PIC dinasnya. Kemudian nama kepala sekolah, nomor handphone, ini adalah dokumentasi dari identitas stakeholder yang teman-teman mahasiswa temui di sekolah masing-masing. Boleh di-scroll ke bawah. Di sini juga kami ada gitu ya mengenai sarana prasarana di sekolah sasaran Kampus Mengajar Angkatan 3. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, ini keadaan gedung, unggah keadaan gedung, teman-teman harus foto kemudian diunggah di sini filenya, jumlah ruang kelas gitu ya. Kemudian jumlah keadaan kepala sekolah ini boleh diunduh di sini ya Bapak Ibu, di-upload di sini ya filenya. Mohon maaf. Di-upload di sini. Keadaan ruang guru boleh di-upload dengan fotonya, keadaan ruang kelas boleh di-upload dengan fotonya, begitu. Jadi semua terdokumentasikan. Nah, ketersediaan listrik, kemudian jaringan seluler gitu ya, kemudian jumlah siswanya itu pun kami coba untuk dokumentasikan, kurikulum yang digunakan, ekstrakurikuler begitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ini adalah dokumentasi dalam bentuk instrumen need assessment yang mana harus diisi oleh teman-teman mahasiswa begitu. Nah, ini boleh di-scroll sampai bawah. Jadi kami pun menggali untuk teman-teman mahasiswa yang berpindah
kami pun ada ingin tahu seperti apa sih keadaan tempat tinggalnya gitu. Itu pun ada di sini. Nah, yang kemarin Bapak Ibu dengan teman-teman mahasiswa sudah melaksanakan kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Mungkin laporannya boleh diupload ke sini atau mungkin dalam bentuk foto atau video gitu ya. Kami sediakan juga. Kemarin bagi ada yang bertanya bagaimana untuk mendokumentasikannya, Bapak Ibu bisa mendorong teman-teman mahasiswa untuk mengisi ini. Lalu di akhir bisa diupload laporan atau foto kegiatan atau video kegiatan saat melakukan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Begitu. Jadi ini memang harapannya bisa diisi bersama oleh mahasiswa dan Bapak Ibu DPL. Jadi kan Bapak Ibu DPL juga pasti gitu ya, saya yakin berhubungan erat dengan teman-teman mahasiswa. Nanti mungkin bisa diminta teman-teman mahasiswa untuk mengisi dulu, kemudian dicek gitu ya, karena kan ini akan auto masuk ke kita ya Bapak Ibu. Begitu. Mungkin nanti bisa diskusi dulu sebelum mengisi antara DPL dengan mahasiswa, gitu. Sehingga nanti langsung submit saja ketika selesai. Mungkin nanti linknya juga akan kami kirimkan di Telegram ya Bapak Ibu. Next. Ya, nanti perlinkannya akan dikirimkan di Telegram ya Bapak Ibu. Nah, ini juga reminder atau pengingat untuk Bapak Ibu DPL begitu ya. Jadi memang Bapak Ibu DPL ini kan memiliki tugas untuk memfasilitasi sharing session bersama mahasiswa 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian hasil sharing sessionnya didokumentasikan di laporan mingguan mahasiswa dan juga laporan bulanan dosen. Gitu. Nah, format laporan bulanan dosen tadi kan ada yang bertanya juga ya, ini di mana formatnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan template sharing session yang ada di MBKM, begitu. Bapak Ibu bisa unduh dulu, kemudian Bapak Ibu isi dengan laporan bulanannya, kemudian upload lagi di menu yang sama, begitu. Jadi bisa dicek di MBKM tentang template sharing session, begitu. Nanti mungkin kalau bingung akan kami sertakan linknya, Bapak Ibu bisa auto masuk ke menu sharing session begitu ya di Telegram. Nah, apabila dan ini juga yang mau kita tekankan lagi nih Bapak Ibu, apabila ada sekolah yang hanya memiliki 1 mahasiswa, mohon segera melaporkan ke helpdesk atau WACS yang nomornya tercantum di depan ini ya Bapak Ibu. Laporan bulanan diupload di bagian mana? Bapak Ibu bisa buka MBKM, nanti dilihat ada sharing session, Bapak Ibu bisa isi di situ, begitu ya Bapak Ibu. Jadi template sharing session itu bisa diisi dengan, iya betul, tidak ada pilihan laporan bulanan, adanya menu sharing session. Nah, kami informasikan bahwa sharing session ini menunya digunakan untuk mengisi laporan bulanan DPL, begitu Bapak Ibu. Ya, next. Ya, nah mungkin penjelasan dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya. Bapak Ibu boleh bertanya, nanti akan coba saya jawab. Saya kembalikan ke Mas Sena. Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Mbak Gita atas pemaparan yang cukup banyak juga ya pada siang hari ini terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan di forum koordinasi dan komunikasi dengan DPL terkait kegiatan mahasiswa saat penugasan nih Mbak Dita. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Bapak Ibu sekalian mungkin masih banyak yang belum paham mungkin ya terkait dengan apa sih fungsinya dari kegiatan forum koordinasi dan komunikasi pada hari ini gitu ya. Kok saya lihat tadi secara umum gitu ya, gambaran umumnya banyak yang masih bingung nih Kak Dita. Sebenarnya forum koordinasi dan komunikasi ini terutama tadi terkait dengan data assessment dan pembagian kelompok itu seperti apa sih Mbak Dita gitu? Bagaimana penentuan kelompoknya mungkin ataupun juga
gimana tadi ada yang banyak yang ngomong kayak kelompok 1 di mana nih kelompok 1 gitu-gitu. Coba dong Mbak Dita bisa dijelaskan kembali, mungkin Bapak Ibu banyak yang terlambat tadi untuk masuknya, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, kalau untuk pembagian itu sudah by sistem ya Bapak Ibu. Jadi sekolah mana yang masuk ke kelompok mana itu sudah by sistem. Yang tadi kami berikan mungkin bisa dibalik slide-nya Mas Ojan ke slide nomor 2. Mungkin juga Mbak Sari bisa share lagi linknya di chat, dan Bapak Ibu juga bisa cek ya Bapak Ibu di Telegram. Jadi memang kami begitu ya, kami dari tim program sudah membagi dalam 3 kelompok by system. Jadi ada yang masuk ke kelompok 2, ada yang masuk ke kelompok 3. Kalau tidak ada nama sekolahnya di kelompok 2 maupun kelompok 3, Bapak Ibu sekolah dampingannya masuk ke kelompok 1 begitu. Nanti mungkin kalau misalnya masih bingung, kami akan coba share juga untuk kelompok 1 siapa saja gitu ya Mas Hena sekolahnya. Nanti kami akan share linknya di Telegram. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita atas penjelasannya. Berarti untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini sudah dibagi secara sistem ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir apabila nama sekolah dari Bapak Ibu sekalian tidak masuk di dalam kelompok 2 dan kelompok 3, berarti itu ada masuk ke kelompok 1 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir. Seperti itu. Dan tadi banyak sih Mbak Dita yang masih menanyakan terkait dengan siapa sih yang akan mengisi link need assessment tadi, apakah mahasiswa saja ataukah dosen juga harus berperan nih dalam hal ini, seperti itu. Ya, yang mengisi itu adalah mahasiswa Bapak Ibu, karena kan itu bentuknya Google Form, yang otomatis bisa diisi kemudian dikirimkan akan masuk ke kita laporannya. Jadi mungkin bisa tahapnya adalah Bapak Ibu memberitahu pada mahasiswa bimbingannya bahwa ada link yang harus diisi, yaitu link need assessment dalam bentuk Google Form. Kemudian nanti mungkin bisa dibahas ya Mas Yana bareng-bareng gitu antara DPL dengan mahasiswa. Setelah itu nanti minta teman-teman mahasiswa saja yang mengisi apa sih yang didapatkan selama teman-teman observasi dan sudah hampir 2 bulan di desa, kemudian diisi form need assessment-nya begitu. Kemudian tugas kelompok ya Bapak Ibu. Jadi satu kelompok adalah satu need assessment atau satu form need assessment yang diisi gitu. Jadi kita akan mengumpulkan 3.879 laporan need assessment gitu. Karena satu sekolah cukup satu saja atau cukup perwakilan satu mahasiswa yang mengisi dibantu teman-temannya gitu. Begitu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Dita atas jawabannya tadi ya, Mbak Dita. Terus ada juga nih Mbak Dita yang bertanya ya. Tadi kan ada 3 kelompok yang berbeda dengan tugas utama yang mungkin berbeda juga nih Mbak Dita. Tadi kalau saya sedikit melihat atau menilik lagi ke penjabaran Mbak Dita tadi ketika pemaparan presentasinya gitu ya. Apakah bagaimana ya dari fokus ke 3 kelompok tadi itu dengan rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya nih, apakah tetap dilaksanakan atau ini ada tugas tambahan atau seperti apa nih? Mungkin dari Bapak Ibu dosen sekalian masih ada yang bingung gitu ya terkait dengan hal ini. Jadi ini tugas tambahan ya Bapak Ibu gitu ya, tugas tambahan yang kami titipkan kepada Bapak Ibu untuk dicoba dilaksanakan di sekolah masing-masing begitu. Mungkin juga tadi ada yang bertanya Mas Ena, ini beda ya dengan buku panduan gitu. Iya, karena ini judulnya adalah tugas tambahan Bapak Ibu. Gitu ya, tugas tambahan yang memang belum kami masukkan, mohon maaf, ke buku panduan. Mungkin nanti bisa kami update dulu, nanti di-share lagi ya Mas Ena buku panduan terbaru yang sesuai dengan alur Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa harus lakukan di sekolah masing-masing. Jadi kami berharap ketika Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa beserta pihak guru sudah mensepakati begitu ya program apa saja, saya yakin pasti ada program-program yang berfokus pada peningkatan literasi numerasi. Karena kan sejak awal kita sudah sama-sama tahu bahwa kampus mengajar itu akan berperan untuk mahasiswanya akan berperan untuk meningkatkan hal tersebut. Nah, harapannya bisa dimasukkan ke program kerja untuk meningkatkan literasi numerasi. Kan kalau misalnya kelompok 2, nanti program kerja itu bisa dikaitkan dengan peta modulnya begitu. Jadi dicoba bagaimana untuk kelas 5 dan kelas 8 untuk
ya kelas 5 dan kelas 8 untuk mencoba menggunakan peta modul, kemudian menurunkan menjadi strategi pembelajaran. Begitu. Kalau untuk kelompok 3, bisa ditambahkan mungkin Bapak Ibu di programnya 1 hari saja begitu ya, untuk mengenalkan mengenai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sendiri sudah kami berikan saat pembekalan, sudah ada slide-nya juga yang bisa dipakai oleh teman-teman mahasiswa. Nanti akan kami coba share juga ya Bapak Ibu di Telegram. Pokoknya semua yang berhubungan dengan program kerja begitu ya Mas Ena, atau tantangan tambahan nih dari tim program, pasti akan kami berikan amunisinya gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba teman-teman atau Bapak Ibu diminta kami untuk kurikulum, menjelaskan kurikulum Merdeka, tapi tidak ada materinya. Nanti akan kami berikan juga begitu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa punya amunisi begitu untuk melaksanakan tantangan program untuk setiap kelompoknya begitu. Oke, masih menyambung dikit nih Mbak Dita, ada pertanyaan dari Ibu Dewi Trianasari ya ini ya, terkait ini kayaknya beliau dari masuk ke kelompok 3 nih ya. Sebetulnya bagaimana sih atau bentuk kegiatan apa sih untuk mengenalkan kurikulum Merdeka ini, bagaimana caranya, dan sebenarnya targetnya apa sih dari pengenalan kurikulum Merdeka ini gitu. Mungkin seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang ditawarkan begitu ya oleh Mas Menteri untuk menjadi pilihan untuk sekolah. Apakah sekolah mau menggunakan kurikulum Merdeka, kurikulum K13 mungkin, atau kurikulum yang tematik gitu. Jadi memang harapannya teman-teman mahasiswa akan mengenalkan mengenai kurikulum Merdeka saja, sudah sampai di situ. Begitu. Jadi nanti ada slide yang bisa teman-teman mahasiswa presentasikan di depan Bapak Ibu guru, atau mungkin bahan-bahan yang bisa menjadi diskusi antara mahasiswa dengan rekan wali kelasnya, begitu Mas Yana. Jadi sesederhana teman-teman memperkenalkan, Bapak Ibu, ini ada kurikulum terbaru namanya kurikulum Merdeka. Yuk kita sama-sama coba bahas misalnya di sekolah ketika sedang istirahat. Gitu. Tapi memang kami harapannya ada dokumentasi Bapak Ibu. Jadi memang tidak harus forum resmi begitu ya kegiatannya, tapi kami ada laporan bahwa teman-teman melakukan kegiatan mengenalkan kurikulum Merdeka begitu. Atau mungkin ada teman-teman yang mau mencoba begitu ya. Oh, kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran berbasis proyek, di mana guru-guru menantang murid gitu ya untuk melakukan sebuah proyek yang di dalamnya terdapat banyak pembelajaran dari turunan mata pelajaran yang dipelajari begitu. Misalnya apa Kak Dita, proyeknya itu misalnya begitu ya. Misalnya teman-teman kelas 6 SD atau anak-anak kelas 6 membuat pameran karya gitu di ujian prakteknya nih misalnya. Kemudian nanti ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi sekretaris. Teman-teman mahasiswa memfasilitasi siswa untuk mencoba gitu ya peran lain ketika sedang belajar. Padahal itu pembelajaran, tapi dibuatnya proyek. Itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, kalau dari kami sebetulnya cukup dengan memperkenalkan saja. Tapi kalau teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu DPL mau mendorong mahasiswanya untuk mencoba pembelajaran berbasis proyek, juga tidak apa-apa. Begitu Mas Yana. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita. Semoga tadi pertanyaannya cukup menjawab ya terkait dengan apa sih fokus dari masing-masing kelompok, terus kemudian tugasnya ada apa saja dan targetnya apa saja. Semoga itu sudah menjawab ya tadi penjelasan Mbak Dita sangat-sangat detail sekali seperti itu ya. Dan ini banyak nih Mbak Dita, banyak dosen pembimbing lapangan yang saat ini itu masih belum move on ya dari forum kegiatan koordinasi dan komunikasi sebelumnya nih Mbak Dita terkait dengan AKM ya ini ya. Banyak sekali yang masih masuk nih Mbak, karena masih banyak yang tanya nih ya, apakah AKM ini sudah selesai atau bagaimana, karena sampai saat ini masih banyak yang belum melakukan dan sampai saat ini masih banyak yang terkendala untuk masuk nih Mbak Dita, gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih Bapak Ibu DPL. Dari 400 sekolah sebelum kita melakukan forum komunikasi yang pertama, akhirnya terakhir di close itu di 2.200-an sekolah. Kami dari tim kampus mengajar mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu DPL sudah berhasil begitu ya mendorong sekolah sasaran untuk melakukan kegiatan AKM kelas. Iya betul, kegiatan AKM kelasnya sudah ditutup Bapak Ibu, karena kan harapannya AKM ini menjadi salah satu cara untuk melihat kemampuan siswa sehingga teman-teman mahasiswa dapat melakukan strategi pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Tapi nanti di bulan Juni
di tanggal 6 sampai 23 Juni. Ini pembahasannya bulan depan ya Bapak Ibu. Kita ada forum lagi nih bulan depan gitu ya. Jadi pembahasan lebih detailnya terkait kegiatan post-test AKM itu akan kami jelaskan di bulan Mei. H-1 bulan sebelum kegiatan berlangsung begitu. Jadi untuk sekolah-sekolah yang belum sempat melakukan pretest di awal, nanti mungkin bisa disiapkan untuk melakukan kegiatan post-test AKM di bulan Juni tanggal 6 sampai 23 kegiatannya Mas Ena. Jadi yang masih ketinggalan boleh bisa nanti coba didorong untuk ikut serta dalam kegiatan post-test AKM. Oke, baik. Berarti terima kasih Mbak Dita. Berarti menjawab ya tadi. Semoga Bapak Ibu sekalian bahwa AKM nanti akan ada kegiatan lagi lanjutannya, tapi nanti akan dibahas setelah ini ya. Akan ada forum lanjutannya terkait dengan pembahasan post-test dari asesmen AKM sendiri. Seperti itu. Selanjutnya nih, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi ya. Banyak juga nih yang bertanya ya terkait dengan sekolah yang saat ini sudah libur nih ya 1 minggu sebelum Lebaran. Apakah mahasiswa tetap mengisi logbook dan laporan mingguan selama liburan tersebut? Nih banyak sekali nih Mbak Dita pertanyaan terkait hal ini dan bagaimana sih mahasiswa untuk mengisi waktu kosong tersebut nih Mbak? Ya mungkin kegiatan liburan mahasiswa Bapak Ibu bisa didorong untuk mengisi logbook karena wajib ya logbook itu dilakukan dengan melakukan kegiatan perancangan, tantangan, program nih Bapak Ibu. Jadi selama liburan teman-teman mahasiswa bisa dikasih PR oleh Bapak Ibu DPL untuk merancang kegiatan apa saja yang bisa sesuai dengan program tantangan yang kami berikan barusan. Dan juga untuk need assessment nih Mas Ena. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengisi link atau instrumen need assessment saat teman-teman berlibur gitu. Jadi harapannya nanti di tanggal 13 Mei begitu ya. 13 Mei kita akan bertemu lagi Bapak Ibu, kami akan memfollow up hasil atau rancangan program dari tantangan program yang kami sudah paparkan tadi, kemudian mungkin juga kami akan melihat memfollow up kegiatan pengisian instrumen need assessment. Kalau ditanya ini waktunya sampai kapan begitu ya Mas Ena pengisian need assessment? Harapannya nanti di tanggal 13 Mei kita bertemu, saya bisa menggali apakah sudah selesai atau belum. Mungkin kita akan berikan waktu sampai minggu kedua terakhir bulan Mei, begitu Bapak Ibu. Berarti kalau 13 itu hari Rabu, sampai 17 Mei pengisian need assessment, begitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dita. Berarti terkait dengan hal ini, semoga Bapak Ibu sudah jelas semua ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini mungkin masih ada pertanyaan lagi nih Mbak terkait dengan tadi pembagian kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Gofur. Di tempat kami, sekolahnya, itu masuk kelompok 2. Namun pada sekolah kami tidak melakukan AKM karena di kelas 5 tidak ada siswanya nih Mbak Dita. Sedangkan tugas kelompok 2 itu merupakan tindak lanjut dari AKM. Mohon pencerahannya Mbak, terima kasih. Baik, nanti untuk kelompok 2 yang belum sempat melaksanakan AKM, akan kami beri waktu begitu ya untuk melaksanakan AKM. Tadi kayaknya ada WA group nih Mas Ena, cepat sekali nih sudah ada WA group. Mungkin nanti saya bisa masuk ketiga-tiganya begitu, ketiga-tiga WA group yang ada Bapak Ibu DPL. Kita akan bahas di sana untuk strategi-strateginya gitu. Bagaimana untuk kelompok 2 yang belum AKM nih Kak Dita, nanti kita akan coba bahas di grup ya Bapak Ibu. Saya akan masuk ke grupnya, nanti saya akan masuk ke link grupnya. Terima kasih banyak. Ini gercep banget nih Mas Ena. Udah ada grupnya nih. Baik. Ini bagus banget ya ini ya berarti ya sigap tanggapnya Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan kampus pengajar angkatan ketiga ini ya Mbak Dita ya. Udah full nih Mas Ena grup WA-nya. Oh iya, wah ini berarti antusiasnya sangat tinggi sekali. Semoga juga hasil yang diharapkan dari pembagian kelompok ini juga tersampaikan dengan baik ya Mbak Dita ya. Betul. Gitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan nih Mbak Dita dari Ibu Nia Anissa, ini izin bertanya untuk lead assessment, nama proktor atau operator ini diisi apa nggih? Terima kasih. Kan di sekolah itu Bapak Ibu pasti ada proktor atau operator. Proktor itu kan seseorang yang ditugasi sekolah, bisa guru atau bisa juga orang dari desa tersebut yang melaksanakan AMBK di tahun lalu. Gitu. Kalau tidak ada proktor, bisa operator. Operator adalah orang yang mengurusi guru atau orang yang ditunjuk sekolah begitu ya, dalam mengurusi dapodik. Kalau tidak ada dua-duanya di sekolahnya, boleh diisi strip saja begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya di need assessment itu ada
sekolah yang tidak punya guru wali kelas 5 misalnya, boleh diisi strip saja Mas Ena. Jadi pakai strip saja, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita. Semoga tadi pertanyaannya menjawab ya, Ibu Nia ya, seperti itu. Nah, ini juga masih banyak yang bertanya nih Mbak Dita ya, terkait need assessment itu siapa sih DPL atau mahasiswa yang mengisi? Jawabannya adalah mahasiswa ya, Mbak Dita ya. Mahasiswa dan DPL ini fungsinya adalah mendampingi atau memastikan bahwa mahasiswa bimbingannya itu telah melakukan need assessment nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya yang mengisi adalah mahasiswa dan Bapak Ibu DPL hanya memastikan saja bahwa mahasiswanya telah mengisi form need assessment ini. Seperti itu ya, betul ya Mbak Dita ya? Ya, betul Mas Ena. Oke. Terus ini mungkin butuh diingatin lagi nih Mbak Dita, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan kapan sih maksimal pengisian need assessment itu, boleh diperjelas lagi Mbak Dita? Ya, pengisiannya sampai tanggal 17 Mei ya Bapak Ibu. Sampai tanggal 17 Mei, nanti di 13 Mei kita akan ada forum komunikasi dan koordinasi lagi untuk memfollow up apakah sudah selesai atau belum need assessment-nya, sudah merancang atau belum programnya, begitu. Nanti kita akan ketemu lagi tanggal 13 Mei. Jadi tanggal 17 Mei ya Bapak Ibu terakhir pengisian form need assessment. Oke, baik. Mbak Dita, ini mungkin ada pertanyaan sedikit teknis nih ya Mbak Dita ya. Ini Punten bertanya, jika SMP bagaimana ya? Di link hanya tersedia kelas untuk SD. Apakah link untuk SMP dan SD dibedakan? Terima kasih. Ya. Karena juga ini ada pertanyaan lanjutannya bahwa di pertanyaan Google Form kelas 1 sampai 6 diberi tanda bintang. Nah, bagaimana kalau SMP yang mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 nih Mbak Dita? Ya, nanti untuk SMP ada form berbeda di pengisian kelasnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pertanyaannya semua sama, untuk SMP nanti untuk kelasnya ada lagi satu lagi linknya begitu. Nanti kami akan share di Telegram. Jadi apabila ada pertanyaan berbintang merah nih Mas Ena, tapi ternyata tidak bisa diisi, boleh Bapak Ibu beri tanda strip begitu. Sehingga bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Berarti nanti akan disusulkan ya Mbak Dita ya, terkait dengan link untuk yang khusus sekolah dari SMP gitu ya Mbak Dita ya? Ya, betul. Oke, dan ini juga ada pertanyaan lagi ya, ini untuk mempertegas sekaligus ya, bahwa yang mengisi instrumen need assessment itu hanya perwakilan dari tim saja ya Mbak Dita, tidak semua mahasiswa mengisi satu persatu, tapi satu kelompok hanya mengisi satu saja. Betul ya Mbak Dita ya? Betul, betul. Ya, baik. Berarti semoga sudah semakin jelas ya Bapak Ibu sekarang untuk terkait dengan need assessment ini sendiri. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Dita dari Ibu atau Bapak Zuli ya ini ya. Unggah keadaan tempat tinggal di desa itu isian wajib ya. Mahasiswa saya di kos masing-masing. Setiap hari PP dari kos ke sekolah. Ini bagaimana nih Mbak Dita? Iya, kalau untuk teman-teman mahasiswa yang tidak tinggal di desa, Bapak Ibu bisa isi strip. Yang wajib mengisi adalah teman-teman mahasiswa yang berpindah. Kan ada beberapa kelompok sekolah yang berpindah dari domisili, misalnya dari Malang ke Kutai Kartanegara misalnya, atau dari Malang ke Bengkulu begitu. Pasti kan berpindah, punya rumah baru. Nah, itu bisa didokumentasikan rumah barunya, keluarga barunya begitu diupload di link tersebut. Kalau memang tidak berpindah atau teman-teman masih berdasarkan domisili, kemudian bolak-balik dari kos ke rumah atau ke sekolah masing-masing, mungkin bisa diisi strip saja Mas Ena. Oke, baik. Semoga menjawab tadi Ibu atau Bapak Zuli. Selanjutnya nih, Mbak Dita, apakah sebenarnya mahasiswa itu sudah tahu nih mengenai pengisian assessment ini? Belum tahu. Jadi teman-teman mahasiswa belum tahu karena kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu DPL terlebih dahulu. Hari ini, siang ini, nanti sore ini setelah selesai, kami akan share dulu ke Bapak Ibu DPL semua dokumen yang bisa Bapak Ibu DPL pelajari. Baru besok akan kami blast, begitu Mas Ena, di Telegram milik teman-teman mahasiswa. Oke, jadi pintu utama dari informasi ini adalah di DPL ya, Mbak Dita ya, seperti itu. Jadi betul. Bapak Ibu DPL di sini berperan untuk juga memberitahu atau mengarahkan mahasiswanya untuk bisa mengisi need assessment ini ya, sebagai hasil dari forum komunikasi dan koordinasi pada siang hari ini, gitu ya, Mbak Dita. Selanjutnya nih, Mbak Dita, banyak sekali nih pertanyaan juga terkait dengan forum forum komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah nih. Apakah ada format laporannya dan apakah laporannya harus berbentuk video atau boleh dalam bentuk foto nih Mbak Dita? Ya.
Nah, Bapak Ibu nanti bisa diunggah laporannya di link Need Assessment. Untuk bentuk laporannya, yang utama adalah program yang disepakati saja. Jadi tidak ada laporan saklek nih Mas Ena, begitu untuk pengisiannya. Kami hanya ingin tahu apa program yang disepakati, program kolaborasi aksi, rencana kolaborasi aksi yang akan dilakukan oleh mahasiswa dengan guru di sekolah masing-masing. Kemudian nanti bisa juga ditambahkan di-upload foto atau videonya Mas Ena. Jadi dokumentasi kegiatan begitu ketika melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Jadi untuk template-nya mau seperti apa diserahkan ke teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu DPL begitu. Oke, ini ada yang bertanya juga nih Mbak Dita terkait dengan sekolah yang saya tuju baru bisa melakukan forum komunikasi itu di minggu ini. Apakah masih diperbolehkan nih Mbak Dita? Sebetulnya masih diperbolehkan begitu Bapak Ibu. Kenapa kemarin kami memberi rentang? Karena kami berpikir bahwa semakin lama teman-teman menunda-nunda, semakin lama juga implementasinya begitu. Sehingga teman-teman nanti di sekolah masing-masing tidak melakukan program gitu. Jadi akhirnya kemarin kami stop di awal bulan April. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa baru bisa melaksanakan, silahkan melaksanakan. Mungkin nanti bisa sekaligus dibahas begitu Mas Ena program-program tambahan atau tantangan tambahan yang kita berikan sore hari ini. Begitu. Oke, Mbak Dita ini mungkin juga masih ada sedikit bingung nih terkait dengan tadi tempat tinggal ya Mbak Dita ya. Bahwa mahasiswa itu tidak tinggal di desa penugasan. Yang difoto itu tempat tinggal yang mana? Mahasiswa tidak tinggal di daerah tinggal di penugasan. desa yes, yang difoto itu adalah tempat tinggal yang mana nih berarti Mbak Dita? Tempat tinggal yang ditinggali di desa masing-masing Bapak Ibu. Jadi kan kalau kami tuh mau melihat gambaran teman-teman yang berpindah sebetulnya. Karena kan ada yang jauh sekali ya dari misalnya dari Aceh pindahnya ke Maluku gitu. Kami ingin melihat host fam atau keluarga baru, rumah dan juga rumah teman-teman mahasiswa yang berpindah. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa dampingan Bapak Ibu tidak berpindah, pulang pergi dari kosan atau rumahnya masing-masing, itu bisa diisi strip saja, Mas Ena. Jadi yang diupload fotonya, baik itu foto rumah maupun keluarganya, atau keluarga angkat adalah teman untuk mahasiswa yang berpindah, begitu. Baik. Terima kasih Mbak Dita untuk penjabarannya lebih jelasnya lagi ya Mbak Dita ya. Terus kemudian ini ada dari sebentar. Ini ada terkait ini teknis juga ya Mbak Dita. Mohon izin berarti setiap sekolah hanya diisi satu kali untuk assessment-nya. Dan dengan adanya penempatan mahasiswa dipindahkan, padahal menurut pengetahuan mahasiswa tersebut menolak, tapi hingga saat ini masih ada di sistem MBKM. Mohon arahannya, Mbak Dita. Apakah Mbak Dita bisa menjawab hal ini? Sebentar, tadi yang pertama adalah need assessment-nya satu sekolah, satu need assessment. Iya, betul. Iya. Untuk teman-teman yang berpindah sekolah, tapi belum ada di MBKM ya, Mas Sena? Iya, sepertinya ini seperti itu ya, Mbak Dita ya. Jadi, adanya penempatan mahasiswa dipindahkan, padahal menurut pengetahuan mahasiswa tersebut menolak, sehingga saat ini masih ada di sistem MBKM ini. Apakah mahasiswa itu menolak untuk berpindah atau seperti apa ini juga? Ini saya juga masih kurang jelas dengan pertanyaannya ini ya. Iya Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya terkait hal seperti ini, Bapak Ibu bisa di nomor 4 ya Bapak Ibu melaporkan segera ke helpdesk. Kalau merasa misalnya kok lama sekali responnya begitu ya, boleh mungkin lewat WACS juga ya Mas Ena. Jadi Bapak Ibu bisa lapor kedua helpdesk maupun customer service yang bisa Bapak Ibu tanyakan, nanti dibantu dijawab begitu. Mungkin kemarin juga ada nih Mas Ena mahasiswa yang sudah dipindahkan, tapi DPL-nya bingung begitu. Kok ada mahasiswa tambahan nih gitu. Padahal di sekolah saya cuma ada 5, kok jadi 6 sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu DPL, makanya mohon bantuannya untuk diajak dulu begitu ya kegiatan sekolah, kemudian tetap mengerjakan logbook. Nanti kami akan proses untuk perubahan di MBKM-nya. Begitu Mas Sena. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dita. Semoga tadi pertanyaannya menjawab ya Bapak Akbar tadi ya. Terus ini masih ada yang pertanyaan juga nih Mbak Dita terkait kebingungan dosen pembimbing lapangan saat ini juga nih terkait dengan laporan bulanan dan laporan sharing session nih ya. Ini kan sebetulnya hal yang
sama seperti itu ya. Nanti laporan sharing session itu dibuat untuk mengunggah laporan bulanan nih. Tapi ini jadi pertanyaan juga nih bagi Bapak Ibu dosen sekalian nih, bahwa untuk laporan sharing session ini apakah harus diunggah di semua minggu atau seperti apa nih Mbak Dita? Baik, Bapak Ibu, kan kalau misalnya dalam 1 bulan Bapak Ibu melakukan 2 kali sharing session, itu cukup didokumentasikan di laporan bulanan saja Bapak Ibu. Tapi kalau teman-teman mahasiswa kan ada laporan mingguan juga ya Bapak Ibu. Nah itu boleh hasil sharing session-nya didokumentasikan di laporan masing-masing mahasiswa dampingan Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu DPL cukup 1 kali saja mengunggah laporan bulanannya. Begitu Mas Ena. Jadi sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu melakukan 2 kali sharing session dalam 1 bulan, Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan, kemudian menyertakan dalam laporan bulanan masing-masing. Kan di sharing session itu Bapak Ibu tuh melakukan feedback ya ke teman-teman mahasiswa, baik itu laporannya kemudian di ACC begitu, dan juga Bapak Ibu mungkin ada feedback personal dari performa teman-teman mahasiswa. Nah itu bisa didokumentasikan oleh teman-teman mahasiswa laporan mingguannya, dan juga dapat didokumentasikan di laporan bulanan Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi sebetulnya untuk tetap diisi ya untuk sharing session-nya tiap 2 minggu sekali ya berarti ya Mbak Dita. Apakah betul seperti itu ya? Ya, nanti untuk minggu 2 keduanya, minggu nanti untuk minggu keduanya di bulan yang sama nanti Bapak Ibu sekalian bisa menarik kesimpulannya gitu ya Mbak Dita ya dari yang sudah sebelumnya dilakukan seperti itu ya, Mbak Dita. Oke. Ini pertanyaan masih sama semua. Semoga tadi sudah menjawab ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan laporan pertanyaan-pertanyaan yang sama nih ya. Sebentar ini saya sambil scroll lagi nih terkait dengan pertanyaannya. Oh ya, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian sambil menunggu pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk bisa ya nanti mengisi daftar absensi untuk jangan lupa diisi, dan juga untuk link-link nanti dan juga materi terkait dengan forum komunikasi dan koordinasi DPL pada siang hari ini akan disampaikan di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu sekalian bagi yang belum masuk ke grup Telegram ataupun jarang untuk memantau grup Telegramnya, untuk bisa aktif kembali ya untuk memantau grup Telegramnya, karena segala informasi akan kami sampaikan melalui grup Telegram Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sebentar ini saya masih mencari pertanyaan yang ini pertanyaan sudah terjawab semua sepertinya ya oleh Mbak Dita tadi. Terus sebentar. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Dita terkait dengan pembagian tugas dari masing-masing kelompok tadi. Ini apakah dilaksanakan sampai akhir penugasan atau seperti apa? Kemudian untuk link assessment tadi harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan tugas kelompok ya, mohon informasi. Terima kasih Mbak Dita. Baik. Kalau untuk tantangan ini, begitu ya Bapak Ibu, tantangan program yang terbaru ini bisa dilaksanakan sampai teman-teman sebelum ditarik pulang, begitu Mas Ena. Teman-teman kan akan di sekolah masing-masing sampai akhir Juni ya Bapak Ibu. Nanti boleh dilaksanakan programnya, mungkin efektifnya di bulan Mei sampai Juni awal, begitu. Kemudian need assessment ini dikerjakan maksimal sampai 17 Mei. Berarti sebelum program dilakukan, begitu Mas Ena, atau sebelum implementasi program dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi selesaikan dulu need assessment-nya. Ini bisa dilakukan saat teman-teman sekarang sedang liburan, begitu. Mungkin ada yang tetap stay di desanya, ada yang pulang, begitu ya untuk yang teman-teman yang dekat, begitu. Sebetulnya sih kalau dari saya pribadi, Bapak Ibu mengizinkan pulang boleh atau tidak, gitu ya. Ya boleh-boleh saja ketika tidak mengganggu kegiatan sekolah. Kalau di sekolahnya pun sudah libur, ya teman-teman mau pulang silahkan. Atau teman-teman yang berpindah mau stay, mau ikut lebaran di daerah penugasannya, ya monggo Bapak Ibu, begitu. Jadi tugas liburan teman-teman mahasiswa adalah mengisi need assessment dan juga merencanakan program atau tantangan program yang kita bahas siang hari ini. Begitu. Oke, baik Mbak Dita, terima kasih atas jawabannya ya Mbak Dita. Selanjutnya, sebentar, ini ada pertanyaan lagi Mbak Dita terkait dengan dari Bapak atau Ibu Alfonsina nih ya Mbak Dita. Jika tidak ada masalah komunikasi mahasiswa dengan sekolah atau mungkin dengan komite sekolah, apakah harus tetap membentuk forum komunikasi nih Mbak Dita? Terima kasih.
ada masalah komunikasi ya Mas Ena? Iya, kalaupun tidak ada masalah dengan komunikasi, apakah masih perlu untuk membuat forum ini gitu, Mbak Dita? Sebetulnya sih kenapa kami mendorong Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa melakukan forum ini atau forum komunikasi dan koordinasi sekolah, tujuannya agar bisa selaras begitu programnya. Programnya tidak hanya karena mahasiswa ingin membuat, tapi program yang dirancang adalah program-program yang dibutuhkan sekolah. Sehingga butuh satu kali saja pertemuan duduk bersama begitu ya Mas Yana, dengan Bapak Ibu dan mungkin kepala sekolah. Tidak harus forum yang serius Bapak Ibu. Mungkin bisa sambil liwetan gitu yang di daerah Sunda, atau bisa sambil makan bareng gitu untuk daerah-daerah lain, makan siang bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol kira-kira program apa ya yang bisa dikolaborasikan gitu antara kebutuhan sekolah dengan visi misi yang teman-teman bawa di sekolah masing-masing. Jadi harapannya tetap ada forum, karena kan memang sekolah itu ada yang punya ya Bapak Ibu. Kita tamu gitu, ada kepala sekolah yang kita harus permisi ketika akan membuat program. Tidak bisa semuanya satu arah dari kita. Kita juga pasti butuh bantuan Bapak Ibu guru untuk terlibat, sehingga programnya tidak hanya selesai ketika mahasiswa pulang, tapi programnya bisa berkelanjutan. Itu akan jadi sesuatu yang saya rasa bermakna untuk sekolah gitu. Jadi teman-teman mahasiswa akan diingat, oh dulu ada KM3 di sini, misalnya bikin kebiasaan membaca 15 menit setiap hari, tapi di bawah pohon, Mas Ena. Itu seperti kegiatan sederhana, tapi bisa jadi untuk sekolah-sekolah yang nggak punya perpustakaan, itu bermakna. Gitu. Atau misalnya karena sekolah saya dekat sungai nih, karena anak-anak juga senang main di sungai, 20 menit sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak KM membaca di pinggir sungai setiap pagi. Karena kita tidak punya perpustakaan. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu yang kecil tapi bermakna. Begitu sih Bapak Ibu harapannya. Oke, berarti untuk forum komunikasi ini pun juga sebenarnya tidak usah formal, juga tidak apa-apa ya Mbak Dita ya. Jadi tadi pertanyaan juga, apakah sharing session atau forum komunikasi ini bisa dilakukan melalui atau telepon saja, itu juga tidak masalah berarti ya Mbak Dita ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya nih untuk link kurikulum Merdeka nanti akan diberikan akses ya Mbak Dita di grup Telegram ya Mbak Dita ya? Ya, betul. Selanjutnya ini pertanyaannya masih sama semua ya Mbak Dita ya, dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ida Untari dari Untari ya, ini kalau nggak salah. Ya Mbak Dita, kalau mendengarkan pemaparan pada siang hari ini, selama 2 bulan ini ternyata hanya observasi ya, sedangkan kami sudah mempunyai matrik hasil observasi dan RTL. Untuk rencana ini, cukup satu program saja setelah Lebaran atau bagaimana nih Mbak Dita? Untuk rencana ini berarti untuk yang sudah disampaikan pada siang hari ini gitu ya mungkin ya? Iya betul Bapak Ibu, selama 2 bulan ini tidak hanya observasi. Teman-teman di awal sudah observasi, sudah AKM, sudah ada seminar gitu ya Bapak Ibu, padat sekali gitu. Nah, tapi saya yakin di setiap proses atau kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman, pasti ada proses teman-teman observasi. Oh, guru saya gimana nih, kepala saya gimana nih, kepala sekolah saya bagaimana, anak-anak saya bagaimana, begitu. Pasti ada proses berkenalan. Pasti ada proses mencari tahu gitu ya. Siapa sih guru kelas 1, siapa guru kelas 6, siapa teman guru saya gitu kan. Jadi itu ada proses itu. Makanya kami beri waktu yang cukup panjang selama 1 bulan lebih ini ya Mas Ena, untuk teman-teman kajian situasi kalau saya bilangnya gitu ya Bapak Ibu. Kajian situasi di sekolah, kenalan begitu. Itu kan proses juga ada observasinya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah punya RTL, rencana tindak lanjut, dari program-program atau dari hasil observasi, silahkan dilanjutkan. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya Mas Ena, program tantangan yang kita bahas yang hari ini. Begitu. Jadi harapannya yang sudah disepakati silahkan dilanjutkan, mungkin nanti bisa ditambahkan. Begitu. Saya rasa tantangan program yang kita bahas yang hari ini itu nampaknya tetap linear begitu ya Mas Ena, dengan program-program yang pasti disepakati. Karena kan di awal
kita sudah sama-sama tahu bahwa ada visi meningkatkan kemampuan literasi numerasi yang mana itu berkaitan erat begitu dengan strategi pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi seharusnya sih tidak menjadi kesulitan begitu ya Mas Ena menempelkan satu lagi tambahan program. Iya, baik Mbak Dita. Selanjutnya nih Mbak Dita, ada yang bertanya nih dari Ibu Diah sepertinya, bagaimana apabila mahasiswa ditempatkan untuk di kelas 3 dan 4 SD, bukan kelas 5 atau 6 SD? Apakah dibolehkan atau harus dipindahkan penugasnya ke kelas 5 atau kelas 6 SD nih Mbak Dita? Terima kasih. Dibolehkan Bapak Ibu, sangat amat dibolehkan. Teman-teman bisa mengajar di kelas berapapun. Tapi memang untuk AKM kelas ini dari Kemendikbud baru digalakan untuk kelas 5 dan kelas 8 saja. Tapi kalau teman-teman mahasiswa ada di kelas 3 dan 4, nanti akan kami berikan peta modul begitu Mas Ena yang sesuai dengan kelas mengajar teman-teman mahasiswa. Jadi nanti untuk kelompok 2 yang memang punya tantangan untuk menurunkan strategi pembelajaran literasi sesuai dengan peta modul, begitu nanti ada Bapak Ibu modul-modul sesuai dengan tingkatan kelas. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu berpindah ke kelas 5 dan kelas 6. Mau kelas berapapun bisa, begitu untuk strategi pembelajaran. Tapi memang untuk AKM wajib kelas 5 dan kelas 8, begitu. Oke, baik Mbak Dita. Ini mungkin ada pertanyaan teknis lagi nih Mbak terkait dengan pengisian G-form dari need assessment tadi dari Ibu Nur Aslamnya. Ini pertanyaan banyak nih Mbak Dita. Nomor yang pertama nih Mbak Dita, nama anggota kelompok itu akan diisi apa? Ini satu sekolah satu form atau semua mahasiswa di sekolah saya harus isi form? Terus kemudian operator dan proktor itu apa? Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah saya ada 4 mahasiswa dengan guru pamong yang berbeda-beda. Apakah semuanya harus ditulis? Dan yang keempat adalah format laporan hasil forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini itu ada di mana ya kita bisa mengaksesnya seperti itu Mbak Dita? Oke, baik. Jadi untuk yang pertama, nama anggota mahasiswa, silakan Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa diminta berkumpul, begitu ya Mas Yana, satu kelompok, duduk bersama. Mungkin kalau Bapak Ibu DPL bisa hadir juga silakan, atau mau via Zoom juga tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa scroll ke atas ya Mas Ojan. Nah ini ditulis saja ada berapa orang, nama lengkapnya 4 orang. Dita Juwita Sari, Sena, Odi, Sari Ningtyas, Fauzan. Tulis Bapak Ibu boleh ber-4 orang. Di sini ya Bapak Ibu di yang nama lengkap anggota kelompok. Ditulis sesuai dengan nama-nama di kelompok tersebut. Kemudian untuk proktor atau operator, biasanya di setiap sekolah pasti ada operator begitu. Operator itu adalah guru atau seseorang yang ditunjuk sekolah untuk mengurus data dapodik. Kalau proktor adalah seseorang yang ditunjuk sekolah untuk memfasilitasi kegiatan ANBK. Harusnya di sekolah ada, tapi kalaupun misalnya di sekolahnya belum ada proktor atau operator, Bapak Ibu bisa isi dengan tanda strip begitu. Kemudian 4 mahasiswa saya guru pamongnya berbeda-beda begitu. Mungkin nanti di guru pamong bisa ditulis namanya siapa aja keempat-empatnya, di nomor teleponnya bisa ditulis juga keempat-empat nomor telepon tersebut begitu. Kemudian untuk format forum komunikasi dan koordinasi. Bapak Ibu tidak ada format untuk pelaporannya. Mungkin yang harus dicantumkan adalah program kerja apa dan rencana tindak lanjut yang bagaimana yang akan dikerjakan bersama. Bapak Ibu bisa menuliskan, mungkin mahasiswanya bisa menuliskan program kerjanya, kemudian diunggah dalam bentuk Word atau PDF begitu di tempat yang paling bawah tadi. Mungkin Mas Ojan bisa balik ke Google Form-nya, Mas Ojan. Kembali ke Google Form-nya. Bawah, boleh di scroll paling bawah. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya, unggah laporan hasil forum komunikasi dan koordinasi. Itu di-upload di situ hasilnya, kemudian bisa menyertakan juga foto atau videonya, begitu. Kalau untuk yang unggah tempat tinggal di desa penugasan, untuk Bapak Ibu yang mahasiswanya tidak berpindah atau tetap tinggal di rumah maupun di kos-kosan, tidak perlu diisi. Nanti untuk tanda-tanda bintang yang memang tidak bisa Bapak Ibu isi, boleh
menggunakan tanda strip begitu. Jadi diisinya menggunakan tanda strip. Mungkin Mbak Dita terkait tadi ya untuk format laporan ini ya. Ini format laporan tuh kita bisa melihat di mana atau kita harus membuat seperti apa nih Mbak Dita? Ya, kalau format laporan cukup disertakan saja Bapak Ibu dalam bentuk Word kemudian atau PDF gitu ya Mas Ena, list program apa saja yang disepakati akan dikerjakan bersama antara mahasiswa dengan sekolah. Gitu. Jadi dibebaskan Bapak Ibu mau bentuknya itu tabel, mau bentuknya deskripsi, mau bentuknya alur, tidak apa-apa, asal ada hasil dari duduk bersama dengan pihak sekolah berupa program begitu. Kalau misalnya ada fotonya boleh juga, ada videonya boleh juga diupload. Begitu Mas Ena. Jadi Oke, tidak dan ada yang untuk sakop gitu ya. baik Mbak Dita, terus kemudian untuk pengumpulannya harus kemana nih Mbak Dita? Mungkin kita perjelas lagi nih untuk Bapak Ibu dosen sekalian nih. Pengumpulannya Bapak Ibu bisa scroll sampai bawah di form need assessment. Ada unggah hasil dari kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Add file, nah yang itu Bapak Ibu. Nanti bisa di-upload di situ. Oke, baik Mbak Dita nih ya, terkait dengan ada pertanyaan lagi nih ya dari Bapak Mardianto. Ini lalu kewajiban konsultasi dengan guru pamong minimal 2 kali, apakah juga akan dilaporkan di sharing session ya nih Mbak Dita? Ini balik lagi nih ke sharing session tadi. Yang mana? Kewajiban konsultasi dengan guru pamong minimal 2 kali selama masa penugasan itu, apakah juga dimasukkan ke dalam laporan sharing session atau seperti apa nih Mbak Dita? Iya Bapak Ibu, jadi sebetulnya kan laporan sharing session itu diganti menjadi laporan bulanan ya Mas Ena. Format sharing session itu sebetulnya untuk format laporan bulanan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu selama 1 bulan 1 kali. Tapi tadi katanya sudah ada banyak nih DPL yang mengerjakan per minggu Mas Ena. Ya tidak apa-apa, berarti terima kasih banyak untuk inisiatifnya Bapak Ibu yang sudah mengerjakan setiap 1 minggu. Tapi mungkin untuk bulan ini ya Mas Ena, bulan ini kita bisa mulai per bulan ya, per bulan untuk DPL. Jadi tidak perlu dipakai laporan sharing session itu untuk laporan per minggu, tapi digunakan formatnya untuk laporan per bulan begitu. Jadi nanti bisa dilihat di MBKM di menu sharing session, Bapak Ibu mengganti format sharing session-nya dengan laporan bulanan begitu. Jadi untuk bulan April cukup 1 kali saja ya Bapak Ibu gitu. Ya, berarti ini ada penjelasan lagi nih, ada yang ingin memperjelas lagi nih Mbak Dita dari Ibu Nur Faizah. Berarti untuk laporan bulanan itu di-upload setiap akhir bulan atau bagaimana nih Mbak Dita? Dan untuk isinya adalah rangkuman dari 4 minggu kegiatan atau seperti apa Mbak Dita? Ya, diisinya akhir bulan Bapak Ibu mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan selama 1 bulan Bapak Ibu mendampingi mahasiswa begitu. Mungkin nanti juga bisa ditambahkan hasil dari Bapak Ibu melakukan sharing session dengan mahasiswa sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Begitu Mas Eno. Oke, ini juga kita balik lagi Mbak Dita, balik sedikit lagi kepada AKM nih Mbak Dita ya. Ini ada yang sudah menanyakan nih Mbak Dita terkait dengan pelaksanaan AKM dan mahasiswa itu sudah mendownload hasil AKM-nya nih Mbak Dita. Nah, itu kemudian bagaimana nih cara membaca hasil AKM-nya? Atau apakah ada kriteria dari hasil AKM-nya itu sendiri yang perlu diperjelas oleh mahasiswa nih mungkin ya? Bapak Ibu, untuk AKM sendiri, sebetulnya tugas mahasiswa itu sampai teman-teman melakukan penskoran hasil siswa peserta didik atau siswa melakukan kegiatan pretest AKM kelas kalau yang kemarin. Jadi teman-teman memfasilitasi kegiatan pretest, kemudian teman-teman akan melakukan penskoran, kemudian di-upload ke web AKM. Setelah itu nanti akan auto teman-teman diarahkan untuk mendownload peta modul begitu. Jadi sebetulnya untuk hasil sendiri itu dibaca oleh aplikasi atau webnya langsung Mas Ena. Jadi teman-teman itu tidak melakukan pembacaan hasil penskoran begitu. Teman-teman hanya perlu mengupload hasil penskoran, kemudian nanti akan auto dapat peta modul begitu Mas Ena. Oke, baik nih Mbak Dita. Mungkin tadi intermezzo sedikit ya, kita balik ke AKM. Terus sekarang kita balik lagi nih Mbak Dita terkait dengan kegiatan yang diselesaikan pada siang hari ini nih ya.
Mbak Dita, apakah ada sosialisasi khusus mahasiswa dari tim MBKM terkait dengan tugas tambahan ini, Mbak Dita? Sejauh ini kami belum ada rencana ya Bapak Ibu. Kami masih semua melalui forum siang hari ini. Karena harapannya DPL akan menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi-informasi kepada mahasiswa. Tapi kalau memang forum tersebut dibutuhkan ya Mas Ena, nanti mungkin akan kami fasilitasi juga untuk menjelaskan kepada mahasiswa secara langsung. Tapi harapannya memang semua pusat pintu atau pintunya ada dari Bapak Ibu DPL. Gitu. Oke, berarti memang saat ini kita meminta bantuan juga ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan informasi dan menjelaskan atau mengarahkan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sudah berada di lapangan, dan juga Bapak Ibu dosen juga sekarang saat ini juga masih memantau juga ya kegiatan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kami memohon bantuannya sekali kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memantau dan mengarahkan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan tambahan ini ya, seperti itu Mbak Dita ya. Nah, selanjutnya Mbak Dita, untuk kelompok 1 nih Mbak Dita, ya, tadi kan kita bahas soal kelompok 2 dan kelompok 3 nih ya. Untuk kelompok 1 sendiri, apakah sudah ada panduannya atau mahasiswa atau DPL ini menciptakan sendiri strateginya sendiri nih Mbak Dita? Ya, untuk kelompok 1, kami membebaskan Bapak Ibu DPL mengarahkan teman-teman mahasiswa eksplorasi kegiatan atau strategi pembelajarannya. Mungkin Mas Ojen bisa ke contoh-contoh yang tadi, Mas Ojen, yang gambar-gambar. Nah ini hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Sebetulnya amat sangat banyak kegiatan yang bisa dieksplorasi. Cuma mungkin Mas Ena titipan dari saya, untuk kelompok 1 bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar sekolah masing-masing, begitu. Jadi misalnya kalau di Lampung banyak biji karet gitu ya. Nah, biji karet itu dijadikan sebagai sarana atau sebagai alat mahasiswa melakukan pembelajaran di kelas gitu. Atau misalnya ada di daerah yang banyak kopinya misalnya. Nah, itu bisa tuh biji kopi dijadikan untuk sarana pembelajaran. Jadi untuk yang kelompok 1 harapannya strategi pembelajarannya bisa berpusat pada bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Sehingga tidak harus teman-teman mengeluarkan lagi dana nih Mas Ena untuk beli karton, untuk beli spidol, beli lem begitu. Padahal mungkin bisa jadi kartonnya itu diganti kertas bekas. Misalnya bekas print-printan begitu, bekas koran bekas. Jadi harapannya bisa menekan juga teman-teman agar tidak terlalu banyak mengeluarkan uang begitu. Kami harapannya hal-hal seperti itu juga bisa Bapak Ibu DPL dorong ke teman-teman mahasiswa sehingga nanti strategi pembelajaran yang dilakukan bisa diteruskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Begitu Mas Hena. Oke, baik. Ini saya masih mencari pertanyaan lagi nih, karena banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab nih Mbak Dita ya. Sebentar. Mungkin ini saya ingatkan sekali lagi ya untuk Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu DPR yang belum mengisi absensi, mohon untuk bisa segera mengisi absensi, dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Dita pada siang hari ini akan diinfokan lebih lanjut di dalam grup Telegram DPL yang ada di Telegram ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ingatkan sekali lagi bahwa Bapak Ibu sekalian untuk dapat masuk ke grup DPL yang ada di Telegram ya Bapak Ibu sekalian. Jadi segala informasi yang akan kami sampaikan atau segala informasi terkait dengan kampus mengajar akan kami sampaikan melalui link tersebut Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini tadi iya baik, ini ada pertanyaan lagi tadi terkait dengan pencerahan untuk sekolah yang hanya mempunyai 1 mahasiswa atau DPL yang hanya mempunyai 1 mahasiswa nih ya Bapak Ibu sekalian, untuk dapat menginformasikan lagi kepada helpdesk ya Bapak Ibu sekalian atau WACS untuk mahasiswa atau untuk dosen yang saat ini hanya mempunyai 1 mahasiswa dan juga mahasiswa itu sendirian di lapangan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk dapat kami proses lebih lanjut ke depannya untuk dan alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengirimkan detail nama mahasiswa dan juga detail sekolah dan serta lokasinya ada di mana Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sebentar, ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Dita.
pada form juga terdapat jumlah rombongan belajar. Maksudnya ini seperti apa ya, Bu Dita? Mohon maaf, apakah nanti akan ada panduan pengisiannya nih? Terima kasih, Mbak Dita. Baik. Rombongan belajar itu misalnya, kan rombongan belajar tuh rombel ya Bapak Ibu. Misalnya kalau kelasnya itu cuma kelas 1, 2, 3, 4, 5, berarti 6 rombongan belajar. Tapi kalau ada 1A, 1B, 1C, setiap tingkatannya untuk SMP misalnya kelas 8, kelas 7-nya ada 3 kelas, kelas 8-nya ada 3 kelas, kelas 9-nya ada 3 kelas, berarti diisinya 9 rombongan belajar. Begitu Mas Ena. Jadi kalau misalnya untuk SD biasanya hanya 6 atau 12 rombongan belajar. Tapi untuk SMP biasanya ada yang sampai ESGHIJ tuh Mas Ena per tingkatannya gitu. Jadi rombongan belajar itu berapa jumlah kelas yang berjalan di sekolah tersebut begitu. Nanti mungkin kalau karena nampaknya masih banyak pertanyaan yang belum clear begitu ya Mas Ena terkait pengisian need assessment, nanti akan kami kirimkan juga panduan untuk mengisi setiap poinnya. Sehingga Bapak Ibu tidak kebingungan apa yang harus diisi, nanti lama lagi, bingung lagi nanya ke siapa gitu. Jadi nanti coba kami buatkan panduannya juga, agar nanti lebih mudah saat pengisiannya ya Bapak Ibu. Oke, Mbak Dita, ini banyak sekali nih ya Mbak Dita informasi yang ternyata masuknya Mbak Dita, banyak sekali DPL yang sedikit menanyakan kebingungan mereka nih karena terkait dengan laporan tadi ya, laporan sharing session dan juga laporan bulanan tadi. Saat ini laporan sharing session itu kan di konsep di MBKM itu dimulai dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-20 nih Mbak Dita ya. Jadi kalau misalkan itu direkap menjadi bulan April menjadi 1, apakah itu tidak mengganggu laporan dari minggu per minggunya nih, karena ada 20 laporan yang seharusnya diupload atau diunggah oleh DPL di laman MBKM nih Mbak Dita. Apakah lebih baik untuk dosen itu mengisi tiap minggu dulu, nanti tiap laporan bulanannya di format dalam bentuk format yang sudah disesuaikan di di laman di buku saku DPL, dan nanti untuk di-keep terlebih dahulu nih untuk tidak diunggah di mana-mana dulu, tapi untuk laporan mingguannya tetap berjalan nih Mbak Dita, atau seperti apa Mbak Dita? Ya, kalau yang terakhir kami sepakati Bapak Ibu, jadi memang laporan sharing session itu akan diganti formatnya menjadi laporan bulanan DPL. Berarti kalau seperti itu, Bapak Ibu akan mengerjakan itu bulan April, bulan Mei, bulan Juni. Berarti 3 kali laporan lagi yang baru Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak perlu setiap minggu begitu. Itu sudah menjadi kesepakatan antara tim kita, tim KM dengan pihak MBKM begitu. Karena memang untuk merubah formatnya juga butuh waktu yang lama. Jadi mungkin kita sepakati bersama ya Bapak Ibu, bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni hanya 1 kali per bulannya saja. Tapi kegiatan sharing session-nya tetap berjalan 1 bulan 2 kali. Jadi Bapak Ibu DPL bisa 3 kali lagi melakukan pembuatan laporan bulanan seperti itu. Oke, baik Mbak Dita. Berarti untuk laporan bulanan itu sendiri sudah disepakati ya Mbak Dita ya, bahwa nanti DPL hanya mengisi 1 kali gitu ya dalam 1 bulan gitu Mbak Dita ya. Benar begitu Mbak Dita? Mungkin Mbak Titin mau menambahkan ya Mas Ena terkait laporan ini. Oh ya, silakan Mbak. Ya, mungkin Mbak Titin bisa menambahkan apakah tadi kan Bapak Ibu DPL bertanya apakah laporannya cukup 1 bulan 1 kali saja atau harus 1 bulan 4 kali begitu, atau 1 bulan atau setiap 1 minggu sekali membuat laporannya. Mbak Titin? Halo Mbak Titin. Baik, sepertinya belum bergabung ya Mbak Dita. Nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut gitu ya Mbak Dita ya. Jadi sementara ini Bapak Ibu dosen sekalian bisa mengisi gitu ya sesuai dengan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk informasi tambahannya lagi nanti bisa laporan bulanan, sebetulnya sudah ada formatnya Bapak Ibu sekalian di buku saku DPL Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa dicek kembali untuk buku sakunya, untuk formatnya, dan juga sebentar Bapak Ibu. Ya,
DPL sudah untuk laporan bulanan sudah ada di buku saku Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk laporan yang sudah ada di MBKM Bapak Ibu bisa ya Bapak Ibu untuk mengisi sesuai dengan format yang telah ditetapkan di MBKM terlebih dahulu gitu ya. Betul Mbak Dita? Ya, betul. Iya, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dan tidak ya laporan termin itu adalah bagian dari laporan bulanan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi laporan termin itu nanti akan digunakan sebagai dasar Bapak Ibu untuk dalam pencairan dana untuk DPL-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, jangan khawatir juga. Jadi laporan termin itu adalah bagian dari laporan bulanan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian saya akan membacakan lagi pertanyaan yang mungkin sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa ditampilkan Mbak Dita terkait contoh peta modul ini terkait dengan kita balik lagi ya ke kelompok 2 tadi ya Mbak Dita ya terkait dengan tugas tambahan tadi ya Mbak Dita. Jadi apakah ada yang bisa ditampilkan contoh peta modul nih Mbak Dita untuk saat ini? Oh, benar ya. Boleh Mas Ojan ya. Ditampilkan catat peta modulnya di link yang akan dibagikan ke Bapak Ibu DPL. Benar ya Bapak Ibu? Mungkin bisa next dulu Mas Ena sambil tunggu dibukakan link peta modulnya. Oke. Ini saya masih sambil mencari-cari juga nih Mbak Dita karena pertanyaannya hampir semuanya sama nih Bapak Ibu sekalian. Jadi Mas Ena, mungkin kalau untuk laporan bulanan ya, kayaknya nampaknya Bapak Ibu DPL masih kebingungan begitu. Mungkin nanti betul. kita dari tim internal Bapak Ibu akan coba melihat kembali di buku DPL, buku saku DPL begitu ya Mas Ena. Barangkali nanti kalau memang ada perubahan antara yang di awal dengan yang sekarang terkait sistem MBKM-nya, mungkin kita akan melakukan perubahan dulu ya Mas Ena. Mungkin nanti bisa dikirimkan lagi dengan buku saku mahasiswa yang sudah di-upgrade begitu sesuai dengan tantangan program yang kami paparkan siang hari ini. Begitu ya Mas Ena. Oke, baik Mbak Dita. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, jangan bingung dan jangan jangan panik dulu ya Bapak Ibu sekalian bahwa kita ada laporan yang sudah ditetapkan di MBKM. Bapak Ibu juga bisa mengikuti terlebih dahulu. Nanti untuk update mengenai laporan bulanan ataupun laporan termin, Bapak Ibu sekalian nanti akan di-update di informasi selanjutnya melalui grup Telegram. Jadi Bapak Ibu penting sekali untuk Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam grup Telegram mahasiswa seperti grup Telegram DPL Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Selanjutnya Mbak Dita, apakah sudah bisa kembali lagi? Halo Mbak Dita. Oke, baik Bapak Ibu, terkait laporan ya Mas Ena. Ini barusan saya udah konfirmasi ke PIC laporan Bapak Ibu. Jadi laporan bulanan di sistem kan diisi memang setiap minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, minggu ke-16, begitu, kemudian minggu ke-20, terakhir begitu ya. Dan Bapak Ibu menggunakan format sharing session untuk laporan bulanan, di-upload di menu sharing session untuk laporan bulanan. Jadi menu sharing session itu diisi 1 kali saja per bulan Bapak Ibu. Tidak 4 kali dalam per bulan. Kan tadi ada yang bilang Mas Ena, kok laporan bulanan 4 kali? Tidak Bapak Ibu, laporan bulanan hanya 1 kali saja. Jadi untuk DPL tidak ada laporan mingguan, adanya laporan bulanan. Menggunakan format di menu sharing session. Jadi yang melakukan 4 kali laporan adalah teman-teman mahasiswa logbook mingguan, begitu. Sedangkan DPL hanya mengisi 1 kali saja dalam 1 bulan, di setiap minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, 16, terakhir minggu ke-20. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau sharing session, iya betul.
Jadi Bapak Ibu DPL memiliki tugas selama 1 bulan itu 2 kali memfasilitasi kegiatan sharing session dengan mahasiswa. Ya Bapak Ibu DPL ya. Nah, kemudian di mana mendokumentasikan hasil sharing session-nya di laporan mingguannya mahasiswa. Apakah DPL boleh memasukkan laporan sharing session di laporan bulanan? Sangat amat boleh. Nah, itu bisa digabungkan antara sharing session minggu kedua dengan minggu keempat di laporan Bapak Ibu DPL yang setiap bulan dikirimkan kepada kami. Begitu. Itu ya, Tim. Jadi memang Bapak Ya. Ibu hanya mengirimkan 5 kali laporan bulanan. Gitu. Jadi betul ya. Baik, berarti untuk laporan bulanan itu hanya dikirimkan 1 bulan sekali ya melalui menu sharing session. Benar begitu ya Mbak Dita ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, harus dijelasin. Baik. Ya, mungkin kami mohon maaf juga nih Bapak Ibu karena membuat bingung ya terkait laporan bulanan ini. Jadi kami mohon maaf atas nama program kalau memang tidak diinfokan dari awal. Mungkin ini juga jadi salah satu evaluasi untuk kami selaku tim program. Tapi mungkin dengan adanya sesi sore hari ini, semoga menjadi tidak tambah bingung ya Bapak Ibu. Semoga menjadi tidak tambah bingung terkait laporan bulanan yang harus dikerjakan. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jadi saya coba jelaskan sekali lagi, semoga tidak bertambah bingung. Yang sudah terlanjur mengerjakan laporan mingguan, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu sudah masuk ke sistem juga, tapi yang belum mengerjakan laporan mingguan, jadi alur pengerjaan laporan bulanan DPL itu dilaporkan setiap minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, minggu ke-16, dan juga minggu ke-20. Itu waktu Bapak Ibu mengupload laporan bulanannya. DPL hanya membuat 1 laporan, yaitu laporan bulanan, bukan laporan mingguan. Kemudian DPL memiliki tugas melakukan sharing session 2 kali 1 bulan dengan teman-teman mahasiswa. Itu di mana didokumentasikannya? Bukan di laporan sharing session, tapi di laporan mingguan mahasiswa dan juga laporan bulanan DPL. Nah, sekarang di MBKM belum ada nih format laporan bulanan, Mas Ena. Jadi, Bapak Ibu silahkan mengunggah laporan bulanan dengan format laporan sharing session di MBKM. Jadi, Bapak Ibu hanya 5 kali mengirimkan 5 laporan bulanan kepada kami. Sekali lagi, di minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, minggu ke-16, dan minggu ke-20 penugasan. Begitu Bapak Ibu. Clear ya Bapak Ibu? Aman ya? Aman. Jadi laporan bulanan 1 kali 1 bulan, bukan 4 kali 1 bulan. Gitu Mas Ena. Oke Mbak Dita, terima kasih ya penjelasannya Mbak Dita. Ini banyak sekali nih yang sudah bilang clear, aman. Berarti sudah aman deh Mbak Dita semuanya ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatannya dan mengisi laporannya dengan baik ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga mungkin nanti Bapak Ibu yang mungkin belum paham nih ya, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya mungkin ya dengan mungkin dosen pembimbing lapangan di satu universitas yang sama, satu perguruan tinggi yang sama, ataupun juga yang mungkin satu wilayah yang sama seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Mbak terkait tadi kita balik lagi ke form assessment lagi ya Mbak Dita ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan sebutkan 3 prestasi yang pernah diraih kepala sekolah. Itu maksudnya kepala sekolahnya kah atau sekolahnya nih Mbak Dita? Kepala mungkin perlu sekolah. diperjelas lagi. Jadi kan Bapak Ibu, ya kadang kan kalau di sekolah itu suka ada banyak piala gitu ya Bapak Ibu. Kadang bahkan sekolah juga lupa mendokumentasikannya. Mungkin kalau ada, boleh disebutkan Mas Ena. Apa sih prestasi siswa tertinggi di sekolah tersebut? Apa prestasi gurunya? Mungkin sewaktu ada lomba di hari guru, ada piagam, ada piala gitu Mas Ena.
Jadi lebih ke prestasi guru, siswa, dan juga kepala sekolah. Oke, baik nih Mbak Dita. Selanjutnya ini tadi sudah terjawab ya Ibu Diah ya. Ini Ibu Diah nge-send pertanyaan mengirimkan pertanyaan yang sama lagi ya. Sebetulnya untuk di kelas 3 dan kelas 4 ini sama saja diperbolehkan. Jadi tidak harus pindah ke kelas 5 atau kelas 6. Selanjutnya ini masih ada permasalahan yang sama nih Mbak Dita sepertinya ya. Jika pihak sekolah sulit diajak berkoordinasi nih Mbak Dita, semua program yang kita usulkan ditolak atau tidak disetujui. Bagaimana solusinya ya? Mahasiswa saya hanya disuruh mengajar di kelas seperti PPL dan diminta membuat RPP, tidak diperkenankan untuk membuat program lain nih Mbak Dita. Seperti apa nih baiknya? Oke. Berarti hanya diperbolehkan membuat RPP ya Mas Sena? Iya, menurut laporan dari Bapak Ibu DPL ini. RPP-nya RPP yang bagaimana Bapak Ibu? Mungkin bisa dengan pendekatan kepada wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi memang ada sekolah-sekolah yang mungkin tidak kooperatif kepala sekolahnya. Kalau saran dari saya, mungkin programnya bisa berdasarkan kelas, Mas Sena. Jadi bukan program sekolah. Kan teman-teman mahasiswa bukan menggantikan guru. Berarti ada guru kelas yang akan stay dengan teman-teman mahasiswa berkolaborasi di kelas masing-masing. Jadi tidak harus program sekolah kalau memang ada tantangan yang cukup berat begitu, yang akhirnya malahan membuat teman-teman tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin bisa programnya by kelas atau sesuai dengan kelas masing-masing. Ketika teman-teman diminta kepala sekolahnya membantu dalam pembuatan RPP, saya yakin mungkin karena memang di sekolah itu RPP-nya belum betul. Bisa jadi begitu. Bisa jadi memang secara RPP sekolah itu masih belum paham, sehingga kepala sekolah lebih mendorong teman-teman mahasiswa membantu di bagian itu. Ya kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan, saya rasa tidak masalah ya Mas Ena. Kemudian solusi lainnya, kalau memang betul-betul kepala sekolah tidak kooperatif, saran dari saya adalah membuat program kerja kelas per kelas. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa berkolaborasi dengan wali kelas di kelas tersebut untuk melakukan program. Begitu Mas Ena. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita untuk jawabannya nih ya Mbak Dita ya. Ini mungkin karena keterbatasan waktu juga nih Mbak Dita dan juga sudah tidak ada yang bertanya nih ya, karena pertanyaannya hampir mayoritas sama. Oke, ini masih ada yang bertanya lagi nih Mbak Dita. Kalau mahasiswanya hanya diperbolehkan untuk mendampingi, gimana Mbak Dita? Untuk apa Mas Sena? Sorry. Hanya diperbolehkan untuk mendampingi, gimana Mbak Dita? Tidak boleh ada program, tapi hanya boleh mendampingi saja nih Mbak Dita. Kira-kira bagaimana nih Mbak? Mungkin bisa diperjelas ya Bapak Ibu, mendampingi itu apa? Kan tidak mungkin teman-teman mendampingi hanya ngeliatin aja gurunya ngajar. Kayaknya nggak mungkin gitu Mas Sena. Berarti kan mendampingi itu saya masih kurang paham dengan pertanyaannya sebetulnya. Kalau saya jadi mahasiswa diminta mendampingi, pasti saya akan bertanya ke gurunya, Bu, apa yang bisa saya bantu? Gitu kan? Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mendorong mahasiswanya untuk bertanya, saya mendampingi itu tujuannya untuk apa? Misalnya, kamu mahasiswa tujuannya untuk melihat ada anak nakal atau enggak. Ya berarti saya akan masukin nih program di kelas. Gimana caranya bikin kesepakatan kelas, itu udah program Bapak Ibu. Misalnya di kelas 5 gitu ya, anaknya berisik, sangat amat berisik, anaknya banyak 30 orang misalnya. Kemudian tugas saya adalah mendampingi wali kelas. Kemudian waktu saya tanya ke wali kelasnya, Bu, saya mendampingi Ibu tugasnya sebagai apa ya misalnya? Sebagai keamanan gitu, misalnya kata gurunya begitu ya Bapak Ibu. Maka saya akan bikin program membuat kesepakatan kelas. Jadi misalnya kalau ada anak yang berisik, nanti ada reward-nya apa, punishment-nya apa gitu. Itu kesepakatan yang disepakati oleh satu kelas. Itu udah program Bapak Ibu. Jadi saya berharap bahwa program yang dicanangkan itu tidak perlu program besar nih Mas Sena, yang membutuhkan banyak uang untuk digunakan gitu ya di sekolah tersebut. Padahal di sekolah tuh udah ada dana bos yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas gitu. Jadi harapannya memang kalau dari saya pribadi, program kampus mengajar ini bukan program untuk menghambur-hamburkan uang mahasiswa gitu ya, jujur. Jadi memang harapannya bisa dimaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga bisa menekan pengeluaran dananya. Kan kasihan teman-teman mahasiswa yang berpindah pasti butuh lebih banyak kebutuhan sehari-hari. Mungkin bisa ditekan juga di Bapak Ibu DPL difasilitasi orientasi programnya bukan bagaimana membangun sesuatu dengan menggunakan uang.
tapi bagaimana melakukan sesuatu yang memanfaatkan apa yang dimiliki oleh sekolah. Gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi saya baca Mas Ena membuat taman sekolah gitu. Saya jadi berpikir ya, esensi membuat taman sekolah itu apa? Padahal kita datang ke sana itu untuk menjadi salah satu bagian meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Daripada buat taman sekolah, lebih baik buat perpustakaan gak sih? Gitu. Jadi tadi saya baca kok buat taman sekolah gitu. Agak kaget gitu. Mungkin bisa didorong orientasinya adalah bagaimana memanfaatkan apa yang ada. Saya punya pengalaman Bapak Ibu merubah gudang jadi perpustakaan gitu. Kemudian saya mendorong guru-guru urunan dan orang tua murid urunan waktu kita ngecat bareng-bareng gitu. Jadi saya selalu merasa bahwa kita tidak berkewajiban atau teman-teman mahasiswa seharusnya kita dorong untuk tidak mengeluarkan dana terlalu banyak di sekolah, sehingga akan menumbuhkan kebiasaan konsumtif gitu ya dari pihak sekolah. Jadi harapannya program yang dicanangkan itu program sederhana yang bermakna, bukan program besar yang membutuhkan tenaga dan uang yang banyak gitu sih Bapak Ibu. Itu ya Mas Ena. Baik, terima kasih Mbak Dita. Iya, baik Mbak Dita. Kita kembali lagi ya Mbak Dita ke pertanyaan ya Mbak Dita. Ada pertanyaan terkait dengan ini sih Mbak Dita, terkait dengan peta modul nih ya. Masih banyak dosen yang bingung dengan peta modul nih ya. Apakah peta modul itu sudah disampaikan pada mahasiswanya atau belumkah, atau seperti apa sih peta modulnya ini Mbak? Peta modul ini sudah dimiliki siswa yang melaksanakan AKM kelas Mas Ena. Jadi teman-teman yang sudah selesai pasti sudah melihat peta modul ini. Jadi peta modul itu adalah dia dijabarkan sedetail ini Bapak Ibu. Mungkin bisa di-scroll ya Mas Fauzan. Jadi ada tema besarnya, subtemanya, kemudian ada turunannya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini boleh turunin lagi. Ada literasi, ada numerasi. Ini misal ya, misal. Tadi saya baca misalnya di literasi tema 1, subtema berapa nih? Mas yang warna oranye, Mas Ojan. Subtema 2 gitu ya. Peserta didik mampu membuat karya dalam bentuk kegiatan. Ya kan? Berarti peserta didik mampu membuat karya dalam bentuk kegiatan. Contohnya apa misalnya Mas Ena? Peserta didik mampu membuat karya dalam kegiatan. Contohnya apa? Kalau di sekolah. Peserta didik mampu membuat karya dalam kegiatan. Dalam kegiatan ini kegiatan pembelajaran maksudnya Mbak Dita ya? Iya, betul. Kegiatan pembelajaran. Misalnya apa? Kalau dulu deh waktu SD, ada nggak kira-kira berkegiatan menghasilkan sesuatu? Ada nggak kira-kira? Saya cuma ingat waktu itu menumbuhkan kacang hijau kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Pembelajaran IPA kelas 4 SD. Menanam kacang hijau di atas kapas. Hijau. Kapas, betul. Iya, kapas yang basah. Iya, betul. Iya. Nah, itu kan berkegiatan menghasilkan karya atau mading katanya. Membuat kelompok ilmiah remaja tuh. Bapak Ibu, betul-betul kayak kalau dieksplorasi ya kita sama-sama. Itu tuh sebetulnya dari zaman dulu sudah banyak ya kegiatan-kegiatan yang seru gitu, tapi mungkin tidak semua mengalami itu atau belum semua menggalakkan hal tersebut. Peserta didik mampu membuat karya dalam bentuk kegiatan. Misalnya bisa ada pameran buku. Jadi misalnya setiap kelas itu setelah mempunyai kebiasaan membaca 15 menit, di depan kelasnya bikin pameran buku. Ada yang datang terus nanya, oh ini Sangkuriang misalnya. Sangkuriang tentang apa? Nanti ada yang cerita. Nah itu sederhana seperti itu saja Bapak Ibu gitu. Jadi harapannya bukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan uang yang banyak, tapi apa yang ada di sekolah gitu. Misalnya peserta didik membuat karya dalam sebuah kegiatan. Pelajaran uang kelas 6 ada jual beli. Nah, anak-anak diminta untuk misalnya pakai kertas bekas, potong-potong, gunting-gunting, bikin uang. Ada 5.000, ada 1.000, ada 2.000. Terjadilah pura-pura ada yang jualan tempe, ada yang jualan tahu gitu. Di bawah beneran tahu dan tempenya. Ada yang jualan minuman, bener-bener di bawah minumannya. Mereka melakukan transaksi jual beli. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nanti akhirnya teman-teman mahasiswa mendorong anak-anak untuk bikin laporan keuangan. Tuh, bisa tuh kayak gitu. Itu kelas 6. Jadi sebetulnya amat sangat banyak.
Nah, yang barusan kita sebutkan, Mas Ena sebutkan, Bapak Ibu sebutkan, itu adalah contoh dari programnya Mas Ena. Gitu. Jadi misalnya kegiatan apa nih yang bisa dimaksimalkan di sekolah itu? Nah, itu adalah tantangan program yang harus dikembangkan. Misalnya di sekolah saya itu anak-anaknya itu kreatif, sukanya benda menghasil bikin sesuatu atau misalnya semuanya anak-anak di kelas itu, misalnya kelas 2 deh. Anak-anak kelas 2 itu suka main kelereng misalnya. Terus di daerah saya itu penghasil jagung. Ya. Jadi waktu dibawa ke kelas, anak-anak kita berhitung menggunakan konsep permainan kelereng. Ayo, ibu-ibu gimana, bapak-bapak? Misalnya di depan ada satu jagung, di sini ada satu jagung, jagungnya di apa namanya disentil gitu ya sampai kena jagung depannya. Gurunya nanya, 1+1 berapa anak-anak? 2 Bu, gitu. Jadi terus kemudian nanti dari selesai melakukan kegiatan tersebut dibuatlah kolase jagung misalnya dengan tema binatang. Guru udah nyiapin tuh misalnya satu lembar kertas gambar dikasih bentuk burung, anak-anak suruh mengkolase dengan bentuk burung. Kupu-kupu mengkolase dengan bentuk kupu-kupu. Jadi memang kami berharap itu adalah sesederhana seperti itu, tapi bermakna Bapak Ibu. Tidak usah yang terlalu wah strateginya, karena belum tentu daerah Bapak Ibu sama dengan Jakarta. Jadi harapannya yang jadi kiblat bukan Jakartanya, tapi bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu yang sekarang dampingi. Begitu sih Bapak Ibu. Nanti pokoknya peta modul, kemudian materi untuk kurikulum Merdeka, materi untuk yang kelompok 1 akan kita share semua ya Bapak Ibu, tenang. Tuh membuat pot dari botol bekas, betul. Bisa Bapak Ibu. Ini banyak ide-ide keren nih Mas Ena nih di chat. Ini menandakan berarti DPL dan mahasiswa sudah bekerja sama dengan baik mungkin ya Mbak Dita ya, terkait dengan dan juga pemahaman dosen dan juga pemahaman mahasiswa di lapangan pun juga sudah sampai gitu ya kepada tahap yang diinginkan oleh program sendiri seperti itu ya Mbak Dita ya. Oke Mbak Dita, mungkin ini sedikit informasi ya Mbak Dita, karena ini waktunya juga terbatas ya, jadi juga sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama dan juga sudah terjawab sebelumnya. Nanti mungkin bisa ditinjau kembali ya Bapak Ibu sekalian di rekaman Zoom yang akan di-share ataupun juga di materi-materi yang akan diberikan nanti di grup Telegram. Nanti Mbak Dita dan tim dari Kampus Mengajar akan mengirimkan seluruh materi dan rekap dari acara kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi pada siang hari ini di grup Telegram. Jadi kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang belum masuk ke grup Telegram DPL. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk dulu di grup Telegram DPL dan juga apabila nanti mungkin ada pertanyaan yang mungkin terlewat ataupun yang belum terjawab, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghubungi helpdesk ataupun menghubungi WACS yang sudah diberikan tadi untuk nomornya ya Bapak Ibu sekalian ya. Mbak Dita, mungkin ini karena keterbatasan waktu ya Mbak Dita ya, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Mbak Dita kepada Bapak Ibu DPL sebelum kami tutup nih Mbak Dita. Ya, nanti Bapak Ibu semua materi, baik PowerPoint maupun semua amunisi dan rekaman sore hari ini akan kami share di Telegram. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi ya Bapak Ibu di tanggal 13 Mei. Nanti untuk waktunya akan menyusul. Kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung ke WACS ataupun ke helpdesk untuk bertanya begitu. Nanti kalau dari saya terima kasih Bapak Ibu untuk kolaborasinya yang sudah terjalin sampai hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi komunikasi dan kolaborasi di antara tim program dengan Bapak Ibu DPL khususnya. Semoga Bapak Ibu DPL bisa terus mendorong teman-teman mahasiswa untuk mengisi need assessment dan juga merencanakan tantangan program tambahan begitu. Nanti mungkin kalau misalnya memang ada grup-grup yang terdiri dari per kelompok, nanti bisa di share ke WACS, nanti saya bisa masuk begitu Bapak Ibu. Saya bisa bergabung untuk menjelaskan, barangkali Bapak Ibu masih penasaran atau masih ingin bertanya. Begitu Mas Yana, terima kasih banyak Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Mbak Dita. Mungkin Mbak Dita ini ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin Mbak Dita mungkin barangkali bisa menjawab ya Mbak Dita ya. Ini honornya kapan sih Mbak cairnya gitu? Apakah Mbak Dita sudah bisa menjawab Mbak Dita? Honornya kapan? Ayo Bapak Ibu laporannya kapan? Ya, semoga segera ya Mas Ena. Gimana Mas Ya, Ena? kalau untuk honor Bapak Ibu sekalian ya, nanti kan ada laporan termin ya Mbak Dita. Mbak Dita, ini kan di buku panduan atau di buku saku itu kan ada laporan termin Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk honor nanti diberikan setelah Bapak Ibu sampai pada laporan mingguan yang sudah ditetapkan di buku saku ya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah sampai di minggu ke-9 atau ya, minggu ke-10 sepertinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah sampai ke situ nanti Bapak Ibu kami tunggu laporannya sampai minggu ke-9 ya. Nanti Bapak Ibu baru bisa akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan bagaimana proses atau syarat-syarat dokumen apa saja yang bisa digunakan sebagai syarat pencairan dana honorarium termin pertama bagi dosen pembimbing lapangan kampus pengajar angkatan 3 nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu untuk bisa melengkapi dulu ya sambil mencicil laporannya sampai ke minggu yang sudah ditetapkan oleh tim panitia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu saja mungkin ya Mbak Dita yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, siang sampai sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi berarti bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaan belum terjawab ataupun masih terkendala terkait dengan masalah mahasiswa, kemudian masalah di platform dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung ke helpdesk untuk apabila masalah terkait dengan platform ataupun dengan masalah mahasiswa atau kemahasiswaan dari tim kampus pengajar angkatan 3 membuka channel lain yaitu melalui WhatsApp customer service kampus mengajar yang nomornya sudah diberikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan kampus mengajar angkatan 3 yang sudah bergabung ya tadi kalau nggak salah sampai topnya tadi 2000 ya 2000 dosen pembimbing lapangan masuk ke dalam Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian di dalam forum komunikasi dan koordinasi terkait dengan kegiatan mahasiswa penugasan kampus mengajar angkatan 3. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan memohon maaf juga yang sebesar-besarnya atas mungkin membuat bingung ataupun ketidaksiapan kami di dalam beberapa hal. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Senaudi, mohon maaf dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Terima kasih. Nah, izin Bapak Ibu.